Ayahmu sangat menyayangi Sarah si jalang itu. Dia membawa pulang anak kecil Usi meskipun saya menentang. Ayahmu telah bersikap kasar kepadamu selama bertahun-tahun, tapi dia telah merawat Usi dengan baik. Saya tidak melakukan tes DNA, saya curiga Usi adalah keturunan ayahmu. Hansen, jangan bilang kamu tidak melihat pikiran gelap dan suram ayahmu. Usi telah dewasa sekarang, dan dia lebih cantik dari ibunya. Cukup, Hansen menyela Nyonya Gunawan keras saat ini. Wajah tampannya berlapis dalam kegelapan, tampak gelap dan dingin. Bu, jika tidak ada yang lain, aku akan membiarkanmu kembali. Hansen, ada apa denganmu? Saat itu, Sarah dan ayahmu menggelincirkan dan menghancurkan dua keluarga. Usi adalah putri musuhmu. Tidakkah menurutmu kamu harus melihatnya? Atau Usi menuangkanmu sup ekstasi? Ayahmu tidak hanya menatapnya, tetapi kamu juga jatuh cinta padanya. Apakah kamu, ayah dan anak, masih ingin menangkap wanita itu? Hansen menjawab, Bu, aku berkata, aku tidak mencintainya, aku mencintai orang lain. Nyonya Gunawan memiliki persyaratan yang ketat untuk calon menantunya. Dia pasti seorang putri keluarga yang terkenal, lugu, berpendidikan tinggi, dan orang ini tidak boleh kenal Usi atau berhubungannya dengan Usi. Usi, itu adalah duri di hati Nyonya Gunawan, dan dia merasakan sakit saat menyentuhnya. Karena kamu tidak menyukainya, mengapa kamu membela dia selama bertahun-tahun? Seluruh Yogyakarta tahu bahwa Anda mengelusnya secara tidak normal. Hansen memandang Nyonya Gunawan, dan kemudian berbisik, bukankah cara terbaik untuk menghancurkan seseorang dengan mengangkatnya, dan kemudian membiarkannya jatuh ke tanah? Selama bertahun-tahun, saya telah mengambil langkah demi langkah biarkan dia jatuh cinta padaku. Di ulang tahunnya yang ke-18, ketika dia mempercayakan dirinya dengan kegembiraan, saya memberitahu dia bahwa dia tidak bersama dengan wanita lain. Bu, apakah kamu masih belum puas melakukannya? Tentu saja, Nyonya Gunawan merasa puas setelah diberitahu. Dia juga sangat senang melihat Usi meninggalkan keluarga Gunawan 2 tahun lalu dan meninggalkan Yogyakarta sendirian. Dia pergi seperti ini selama 2 tahun penuh. Tetapi ketidakpuasan Nyonya Gunawan adalah bahwa Usi memiliki hubungan dengan putranya, yang membuatnya merasa jijik. Suaminya sangat tergila-gila pada Sarah. Dia menceraikannya sebelum kematiannya. Setelah dia meninggal, dia menjadi janda hidup. Sekarang putranya sendiri tidur dengan Usi. Hubungan yang rumit ini membuatnya sangat tidak bahagia. Hansen, ibumu mengalami kegagalan dan rasa sakit khusus dalam hidup ini. Madam Gunawan menatap Hansen dengan mata merah. Ayahmu dan Sarah menyiksaku seumur hidup. Malam saya menjadi orang yang tidak berguna. Aku sudah siap bunuh diri dengan sebotol obat tidur. Tapi kamu mendorong pintu dan masuk. Hansen, ibumu menjadi enggan untuk mengambil langkah selanjutnya. Ibumu ingin kamu tumbuh bersama, melihatmu menikah dan bersenang-senang hidup, ingin melihat cucu. Anda adalah dorongan bagi ibu, untuk hidup, semua harapannya. Kamu tidak boleh mengecewakan ibumu. Jika kamu meninggalkan ibumu hari ini, tidak ada alasan baginya untuk hidup lagi. Hansen melangkah maju dan berjongkok di depan Nyonya Gunawan. Dia mengambil selimut dan menaruhnya di kaki Nyonya Gunawan yang cacat. Dia berbisik, Bu, aku tahu, aku tidak mencintainya, aku tidak akan mencintainya. Nyonya Gunawan mencintai putranya. Dia menyentuh kepala Hansen dan berkata, Hansen, maka ibu akan kembali dulu. Ibu tidak ingin memaksamu. Anda sudah dewasa dan punya ide sendiri. Kali ini Usi kembali, semoga kau bisa menanganinya sendiri. Pengawal berpakaian hitam masuk dan mendorong Nyonya Gunawan keluar dari pintu villa itu. Hansen berdiri di ruang tamu sebentar, lalu dia mengangkat matanya dan melihat ke kamar di lantai atas. Pintu kamar ditutup rapat. Hansen mengangkat kakinya ke atas dan membuka pintu kamar.
Tidak ada orang di ruangan itu. Usi sudah pergi. Kemana dia pergi? Pintu ini telah ditutup. Bagaimana dia bisa keluar? Mata Hansen tenggelam dan dia dengan cepat berjalan ke balkon. Jendela balkon terbuka, dan ada tanda-tanda jatuh di halaman di bawah. Dia melompat dari balkon di lantai 2. Alis Hansen yang tampan tertutup embun beku yang meresahkan. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Orang itu sudah turun dan mengambil kunci mobil dan berjalan keluar dari gerbang villa. Telepon Usi tidak bisa tersambung, dan ada suara mekanis wanita, "Maaf, telepon yang Anda panggil untuk sementara tidak tersedia." Sudut mata Hansen merah. Dalam 2 tahun terakhir, dia benar-benar berubah banyak, dari manis dan lembut menjadi ceria dan berduri. Dia, yang jelas sangat takut pada rasa sakit, sekarang bisa melompat dari balkon yang tinggi. Pada saat ini, tetesan hujan dingin mengenai tangannya dan mulai turun hujan. Hujan deras, dan para pejalan kaki di jalan bergegas pulang dengan cemas sambil membawa payung. Usi berjalan menyusuri jalan, kakinya berdarah, darah mengalir di kulitnya yang berminyak, dan akhirnya jatuh ke dalam kolam kecil di tanah. Pakaian di tubuhnya basah semua, nyeri dan dingin. Dia benar-benar tidak bisa berjalan lagi, dia berjalan cukup jauh. Usi duduk di samping hamparan bunga kecil, menekuk lutut dan perlahan memeluk dirinya sendiri. Sejak dia memasuki rumah Gunawan, dia bisa mendengar pertengkaran tak berujung antara Paman Gunawan dan Bibi Gunawan. Bibi Gunawan selalu bersumpah tentang ibunya, mengatakan bahwa ibunya adalah seorang rubah betina, pelacur yang tidak tahu malu. Belakangan, Bibi Gunawan juga mulai memarahinya, mengatakan bahwa dia adalah spesies liar kecil, sedikit pelacur, dan ketika dia besar nanti, dia akan merayu laki-laki ke tempat tidur, dan seperti ibunya. Dia telah melihat Paman Gunawan memukul Bibi Gunawan, dan tamparan keras itu langsung menamparkan Bibi Gunawan dari kursi roda ke tanah. Dia memandang Bibi Gunawan, yang begitu sombong, tertawa, dan menangis, seperti orang gila, dan sangat penuh kebencian. Usi tumbuh perlahan dan mulai mengerti apa yang dikatakan Bibi Gunawan. Ibunya selingkuh dengan Paman Gunawan. Kecurangan itu merenggut 2 nyawa, dan kaki Bibi Gunawan sekarang cacat. Kakaknya menghilang. Dia menjadi yatim piatu, semua orang jatuh sakit. Tak heran, setelah kecelakaan mobil, semua kerabat dan teman ayah menatapnya dengan aneh, dan tidak memberikan pertolongan apapun. Mungkin Ibu Sarah benar-benar selingkuh. Tapi Usi benar-benar tidak mau percaya. Ingatannya begitu indah, intelektual, dan lembut. Tidak peduli seberapa telat Papa pulang, Ibu akan meninggalkan Papa. Ayah mengajari kakaknya menunggang dan menembakkan panah sendirian. Kakaknya adalah anak laki-laki terbaik dan paling tampan di kompleks itu. Dia telah mengambil alih sayap kanan Yogyakarta di masa remajanya. Ibu mendandaninya seperti seorang putri kecil setiap hari, dan mengatakan bahwa Usi di rumahku adalah gadis yang paling cantik dan berperilaku baik. Usi teringat, sangat teringat, bahwa keluarga mereka memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Namun, semuanya berubah. Apakah kebohongan itu? Saat ini, telepon bergetar lagi, dan Hansen terus meneleponnya. Dia menekan tombol koneksi dengan jarinya yang ramping, dan dia menekan telepon ke telinganya. Segera, suara Hansen yang pelan dan tertekan berlalu, "Usi, kamu di mana sekarang?" Di luar sedang hujan. Usi mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah kecilnya, terlihat berair, tidak tahu apakah itu hujan atau air mata. Usi mengaitkan bibirnya, "Aku sudah di apartemen. Kamu jangan khawatir, aku akan datang untuk mencarimu sekarang." "Usi, jangan datang, Hansen, jangan datang, tolong." Hansen pada akhirnya diam. Usi langsung menutup teleponnya. Dia baru saja mendengar percakapan antara dia dan Nyonya Gunawan di ruang tamu di lantai bawah.
Hansen jelas pria tergelap, kejam, tercela yang pernah dilihatnya. Pada usia ketika dia tidak mengerti apa-apa, dia menggodanya untuk jatuh cinta padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.